Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BKKBN Bengkulu dimanapun berada. Senang sekali saya Nidia Permatasari dapat kembali hadir menemani Anda dalam program YCT. Yuk cari tahu persembahan TV streaming perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Dalam program ini seperti biasa kami akan menghadirkan informasi yang menarik dan juga terkini untuk memperbarui ruang informasi dan wawasan Sobat BKKBN Bengkulu. Nah Sobat BKKBN berbincang mengenai percepatan penurunan stunting. Nah, ini merupakan salah satu agenda prioritas nasional untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan juga produktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk itu pada hari ini kami akan mengangkat sebuah tema yang menarik, yaitu mengenai optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penurunan stunting. Dan untuk membahas ini telah hadir di studio kita dua orang narasumber yang luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang ada di sebelah kiri ini dia. Dan di sini sudah hadir langsung Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak pada hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Pak ya, alhamdulillah. Walaupun di luar mendung ya, tapi di sini tetap semangat ya Pak ya. Ini sudah berapa kali Pak ke Bengkulu? 3 kali lah. Tiga kali ya. Kesannya masih sama atau seperti apa Pak? Semakin menarik. Semakin menarik ya Pak ya. Kayak Ibu Fatmawati ya, memang menarik sekali ya, Ya. Pak ya. Wanita Bengkulu menarik ya, sama juga tempatnya. Baik, selanjutnya kita perkenalkan juga narasumber kita yang ada di depan ini dia. Sudah mengenakan baju putih juga. Ini selalu mensupport program dari Bangga Kencana dan juga program percepatan penurunan stunting. Sudah hadir bersama kita Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Bapak Haji Herwan Antoni, SKM MKes MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak pada hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat dan sehat selalu. Alhamdulillah, karena biasanya kalau lihat Bapak ini tanda sehat ini sering muncul di TV ya Pak ya. Itu tandanya sehat ya Bapak Ibu yang sedang menonton siaran ini. Karena memang biasanya kalau apa-apa kan, apalagi mengenai COVID ya Pak ya, ini selalu juga Pak Herwan yang diwawancara ini tandanya beliau sehat hari ini. Dan juga siap untuk kita membahas ya Pak ya mengenai tema stunting bersama-sama pada hari ini. Tapi sebelumnya Sobat BKKBN Bengkulu dan juga Bapak ini sebelum kita lebih lanjut lagi membahas mengenai kebijakan dan juga peran pemerintah daerah. Mungkin di sini kita ingin tahu nih, sebenarnya definisi dari stunting itu seperti apa? Karena sebenarnya dari definisi ini, stunting ini sudah banyak diketahui mulai dari tingkat sekolah dasar, sudah ada sosialisasinya, kemudian ibu-ibu juga. Tapi kadang kalau kita dengar di sini masih juga nih masyarakat yang menyalahartikan, agak bergeser sedikit dari definisi stunting. Nah mungkin di sini Bapak Teguh bisa menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya yang dimaksud dengan stunting itu apa sih Pak? Silakan. Ya, stunting ini akan pendek lah ya. Jadi stunting ini adalah balita yang pendek itu berarti kan ukuran tinggi atau panjang badan dibandingkan usianya. Nah, kenapa pendek? Itu disebabkan karena kekurangan gizi kronis dan adanya infeksi yang berulang gitu ya. Selama kurun waktu 1000 hari pertama kehidupan dari masa kandungan sampai dengan hari ulang tahun yang kedua balita itu sendiri. Nah, itu menyebabkan memang balita fenomenanya ya pendek. Tetapi kan tidak semua yang pendek itu dikatakan stunting, karena tidak semua balita dikatakan pendek itu stunting, tapi kalau stunting itu mesti pendek. Nah bedanya apa dengan yang pendek yang bukan stunting? Ini bedanya dari aspek perkembangan sel otaknya sendiri. Jadi balita dikatakan stunting itu ya pendek secara fisik kita lihat, tapi nanti begitu didalami aspek kecerdasannya itu juga lemah atau ya rendah begitu, ya lemot.com lah begitu ya. Nah ditambah lagi memang ini resikonya yang sangat perlu mendapatkan perhatian yang serius ya. Tidak hanya karena pendeknya itu aspek kesehatan, risiko ke depan ini juga rentan terhadap penyakit-penyakit tertentu ya. Dan dalam jangka panjang ini akan mempengaruhi produktivitas generasi ini. Nah itulah fenomena stunting yang saat ini kita sering kenal gitu.
Jangka pendeknya ini dampaknya ini kepada kesehatan ya Pak ya, dan juga jangka panjang ini produktivitas ya. Karena kita juga ingin Indonesia ini mencapai generasi emas sebenarnya. Nah ini yang harus dituntaskan. Nah ngomong-ngomong stunting di Provinsi Bengkulu, kita lanjut ke Pak Herwan. Bapak, kalau boleh tahu Pak, di sini sudah berapa banyak Pak atau yang sudah dititikkan jumlah lokus dari target percepatan penurunan stunting di Provinsi Bengkulu? Kemudian kenapa sih daerah tersebut ya, atau indikatornya apa Pak daerah tersebut hingga dikategorikan sebagai daerah prioritas penurunan stunting? Nah itu daerah mana aja kalau boleh tahu Pak? Silahkan. Ya, jadi kita stunting ini itu kita awalnya itu kan menggunakan data riset kesehatan dasar, Riskesdas tahun 2013. Nah, di mana pada waktu itu angka stunting secara nasional tinggi pada angka lebih dari angka 37%. Kemudian di Provinsi Bengkulu ya ada satu kabupaten yang angkanya itu di atas daripada angka nasional, yaitu Kabupaten Kaur. Ya. Nah, sehingga pada waktu itu Kabupaten Kaur ya 2017 ditetapkan sebagai lokus stunting pertama. Ya, lokus stunting pertama. Kemudian 2018 itu ada penambahan 2 lagi ya kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, ya Kabupaten Bengkulu Selatan, dan 2019-nya penambahan Kabupaten Seluma. Kabupaten Seluma. Jadi kita itu ada 4 sudah yang ditetapkan jadi lokus utama penanganan stunting. Nah, mengapa daerah-daerah itu? Karena memang angka kita itu masih tinggi di antara kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, itu yang jadi dasar patokan pemerintah pusat waktu itu menetapkan lokus itu secara bertahap ya. Nah, mengapa itu lokus? Lokus itu artinya bagaimana menjadi perhatian penuh ya daerah, utama kabupaten-kabupaten yang ditetapkan itu untuk menyusun ya strategi upaya percepatan penurunan stunting. Tentu ada langkah-langkah strategi yang sudah ditetapkan, dan beberapa kabupaten tersebut cukup berhasil, diantaranya Kaur. Nah, Kaur itu sekarang angka stuntingnya itu pada angka 11% sekarang ya. Nah, tentu ini yang menjadi katakanlah kebanggaan Provinsi Bengkulu ya, yang selama ini paling tinggi dia menjadi paling rendah. Nah, itu yang awalnya bupatinya itu nggak menerima ya, kok kami jadi daerah stunting ya. Nah, dia menyatakan kami tidak ada yang stunting, bahkan kami melihat katanya ya paling ada yang cebol-cebol itu katanya, yang pendek-pendek itu, yang gede-gede itu kan, anggapannya seperti itu pada waktu itu. Iya, katanya iya, dia tidak mau menerima itu. Nah, tapi setelah kita pendekatan, kita sampaikan bahwa yang namanya stunting itu adalah anak atau balita yang kerdil atau pendek. Ukurannya itu adalah ukuran tinggi badan menurut umur. Ya. Dan kita itu tidak bisa melihat ya apakah seseorang itu secara fisik memang bisa lihat, oh ini kerdil ini. Ya, ini kalau dibandingkan dengan teman sebayanya, ini pertumbuhannya tidak sama atau lambat ini. Nah, kita sampaikan itu bahwa kita lakukan itu adalah survei. Ya, survei itu kan dengan menggunakan metode kemudian sampel, dan orang-orang yang disampel itu tentu ya pada waktu itu ya kondisinya seperti itu. Bisa saja terjadi perubahan-perubahan ya. Dia tidak stunting lagi karena yang namanya kalau ukuran fisik itu bisa berubah dalam waktu yang singkat. Ya, tapi kalau ukuran sel otak, perkembangan otak itu kan tidak bisa dibentuk begitu saja. Ya, karena cara teorinya otak itu dibentuk 80% ketika dalam kandungan, 20% sampai usia 2 tahun. Nah, yang kita khawatirkan itu adalah yang otak ini, sel otak ini yang tidak berkembang. Nah, sehingga itu yang menjadi persoalan seperti disampaikan Pak Deputi tadi. Oke, kalau tadi Bapak juga sudah mengatakan awalnya ini Kaur yang pertama ya Pak ya, dikatakan sebagai daerah lokus stunting di Provinsi Bengkulu, kemudian turun. Nah, kemudian muncul lagi di sini ada kabupaten baru. Nah, ini apakah ada kemungkinan lagi muncul daerah baru atau lokus baru dari stunting di Provinsi Bengkulu, atau
tetap stabil atau ini bayangan dari pemerintah Provinsi Bengkulu bagaimana Pak? Ya, itu kebijakan awalnya kan kita itu penetapannya kan itu berdasarkan angka tertinggi ya. Nah, kemudian sekarang ini semua jadi lokus. Ya, kebijakan terbaru semua kabupaten-kabupaten itu menjadi lokus. Kenapa? Karena angka-angka stunting ini tidak jauh berbeda antara kabupaten satu dan kabupaten lain. Dan pemerintah juga karena ini yang akan ditapai itu 2004 itu 14% minimal. Ya, tentu kita tidak bisa hanya pada daerah-daerah lokus saja. Sehingga sekarang fokus kita itu semua kabupaten. Ya, tidak lagi kita pada hanya pada 4 itu saja. Semua kabupaten sudah menjadi lokus percepatan untuk penurunan stunting. Oke, nanti takutnya malah kabupaten yang lain atau kota yang lain ini menjadi lengah ya Pak ya, kalau dibiarkan begitu saja. Baik, ini perbincangan menarik sekali baru di segmen awal. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali Bapak ya. Dan untuk Sobat BKKBN Bengkulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di YCT, Yuk Cari Tahu. Because you come from different sides. You are